Oke, selamat datang di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas salah satu tipe data di Python yang dikenal dengan booleans. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, saya yang mendampingi teman-teman selama beberapa waktu ke depan untuk belajar tentang Python gitu ya. Saya sudah 7 tahun lebih belajar programming dan saya suka programming, cybersecurity, dan AI. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi topik pembahasan kita pada siang hari ini itu sebenarnya tidak akan jauh dari apa yang sudah kita siapkan untuk membantu teman-teman mencapai goals-nya untuk paham dan bisa membuat aplikasi ataupun program dengan Python. Nah, di sini pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar tipe data di Python yaitu booleans. Nah, teman-teman, booleans ini kalau di Python dia hanya mengembalikan dua value saja. Value yang pertama berupa true, value yang kedua berupa false. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dia nilainya mutlak antara benar ataupun salah gitu ya. Nah, ini harus teman-teman ketahui. Kenapa? Karena di pemrograman sendiri itu sebenarnya yang bermain adalah logika. Logika itu hanya menentukan antara benar dan salah. Dan kalau kita belajar binary itu pun sama antara 0 dan 1, antara benar dan salah. Nah, kesalahan dalam membuat logika benar dan salah akan menyebabkan teman-teman keliru dalam mengeksekusi program, keliru dalam membuat bisnis proses di aplikasi, keliru dalam menentukan statement yang benar dan statement yang salah, seperti itu. Nah, tujuannya kita belajar tipe data boolean, jelas kita harus paham konsep dasar dari boolean sendiri. Yang kedua, nanti kita akan belajar juga tuh kondisi dan logika pemrograman dengan menggunakan tipe data booleans. Nah, berikutnya di akhir sesi nanti kita akan belajar membuat mini project. Nah, ini yang nanti akan teman-teman kerjakan untuk kita review bareng-bareng seperti itu ya. Oke, tipe data booleans. Mungkin sekilas teman-teman sudah pernah mendengar ataupun membaca, cuman kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang booleans. Booleans tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu tipe data di Python yang dia hanya mengembalikan dua nilai value yaitu true dan false. Kalau kita lihat di sampel di slide itu true dan false di Python itu diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf besar dulu T-nya, F-nya juga huruf kapital. Berbeda kalau di beberapa bahasa pemrograman itu menggunakan huruf lowercase semua atau huruf kecil semua seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika kita membuat atau mendefinisikan atau ibaratnya menginisiasi variabel yang tipe boolean di Python, maka teman-teman harus memperhatikan huruf besar dan kecilnya. Kenapa? Karena Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang case sensitif. Artinya ketika kita menggunakan huruf besar misalnya TRUE, T dan R-nya besar gitu ya, kemudian yang lainnya kecil, maka Python akan menganggap itu satu kesalahan atau sintaksnya nanti akan error. Nah, kedua, tipe data booleans itu juga mengenal konsep truthy gitu ya, ataupun falsi, yaitu tipe data yang selain boolean itu bisa dikonversi menjadi tipe data boolean. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di slide ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menentukan true dan false dari sebuah variabel, maka teman-teman tidak hanya perlu berpatokan, khususnya di Python ya, tidak hanya perlu berpatokan kepada didefinisikan sebagai true dan false gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya, ayo kita coba praktek. Nanti teman-teman bisa coba
di laptop gadgetnya masing-masing. Cuman untuk pertemuan kali ini saya akan menampilkan dalam bentuk Google Colab. Oke, di sini saya coba share screen. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada is man true, is woman false gitu ya. Kenapa dia bisa menggunakan true false? Ini hanya berlaku di Indonesia. Karena gendernya itu hanya ada 2. Jadi misalnya kayak laki-laki, kalau bukan laki-laki sudah pasti perempuan gitu ya. Itu yang diakui. Kalau seandainya value-nya lebih dari 2, jadi laki-laki, perempuan, dan setengah laki-laki setengah perempuan gitu. Itu tidak bisa menggunakan true dan false di Python ataupun boolean, itu tidak bisa. Kita nanti mengenal konsep enumerasi, yaitu pembuatan kategori ataupun status di Python. Kita bisa menggunakan integer, bisa menggunakan string, ataupun bisa menggunakan tipe data lainnya. Oke, untuk membuka Google Colab, kita cukup ketikkan Google Colab. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman Google Colab yang di search oleh Google, kemudian teman-teman klik aja colab.google. Nah, ini halaman utamanya, di mana halaman utama dari Google Colab itu belum bisa langsung kita gunakan. Kenapa? Jelas, karena ini baru tampilan depannya gitu ya. Nah, supaya ini bisa kita gunakan, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan menggunakan new notebook. New notebook itu artinya kita membuat notebook baru, sementara kalau open Colab itu artinya kita akan membuka Google Colab yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman pada video sebelumnya ataupun pada pertemuan sebelumnya itu sudah pernah membuat Google Colab, maka teman-teman hanya perlu membuka Google Colab-nya dengan mengklik open Colab. Cuman ini karena kita mau membuat materi baru, yaitu berupa booleans, kita akan new notebook. Nah, apa yang perlu kita set ketika menggunakan Google Colab? Sebenarnya tidak banyak yang perlu kita set. Yang paling penting di Google Colab adalah teman-teman memastikan connect ke environment-nya, nanti ada status. Kemudian yang kedua, teman-teman rename filenya sesuai yang teman-teman pahami. Jadi karena kita belajar boolean, maka di sini saya kasih nama basic boolean. Nah, ini basic boolean. Sudah. Cuman ini aja yang perlu kita set. Kalau ini sudah kita set, kita sudah bisa langsung ngoding di Google Colab. Nah, sebelum itu pastikan teman-teman klik connect to runtime dulu. Ini sebenarnya nanti juga bisa otomatis ya, tapi paling tidak teman-teman tahu bahwa ketika Google Colab sudah di-load, dia tuh belum langsung aktif. Tapi harus diklik connect dulu baru bisa aktif gitu ya. Nah, di sini kita sesuai dengan konsep booleans hanya ada 2 kembalian nilai, yaitu true dan false. Kita coba mendefinisikan gender. Jadi kita ambil misalnya is man. Berarti apakah dia laki-laki? Maka di sini kita kasih true. Nah, kalau kita print is man, maka dia akan muncul definisinya true. Nah, kalau di sini kita tambahkan apakah laki-laki, maka di sini tambahin koma saja, maka yang muncul adalah true. True itu artinya benar gitu ya. Jadi benarnya di sini tuh benar mutlak. Jadi tidak ada benar sedikit. Nah, itu tidak ada kadarnya. Kalau di boolean benar ya benar, salah ya salah gitu. Jadi kalau di boolean ini sifatnya mutlak. Nah, kalau is man true, maka di sini keluar true. Dan tipenya, kalau teman-teman mau tahu tipe dari is man ini, kita bisa mengetikkan type seperti pada video sebelumnya, yaitu untuk mengetahui tipe dari sebuah variabel, karena di Python basisnya objek gitu ya, semua variabel itu objek, maka cukup ketikkan type saja. Maka otomatis dia akan mengeluarkan kelas yaitu boolean. Nah, teman-teman, walaupun di sini kita melihat ada kelas boolean di Python, sebenarnya dia adalah subclass. Subclass itu apa? Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan satu variabel itu ke dalam boolean, teman-teman tinggal tambahkan sama dengan true ataupun false. Jadi misalnya di sini is woman, kalau dia sudah laki-lakinya sudah true gitu ya, berarti is woman-nya false.
sekarang kita cek print type is woman. Nah, di sini sama-sama tipe boolean, tapi is woman-nya kita set ke nilai false seperti itu. Ini adalah kita bilang aslinya dari boolean gitu ya. Asli nilainya dari boolean itu adalah true dan false. Cuman di Python itu ada beberapa model dia juga akan bisa terbaca sebagai boolean. Nah, kalau kita kembali ke slide, itu ada beberapa kondisi yang disebut dengan true ataupun false gitu ya. Jadi ini tuh bernilai benar jika, bernilai salah jika gitu. Contoh, kalau kita membuat sebuah variabel, di sini saya kembali ke ke Google Colab. Kalau kita membuat sebuah variabel, anggaplah variabel itu nama. Kemudian kita isi dengan string kosong. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa untuk mengisi dengan string kosong, untuk mengisi sebuah variabel dengan string maka diawali dengan tanda kutip, kutip 2 ataupun kutip 3. Nah, di sini kita coba dengan kutip 2. Ketika kita klik assign nama, kemudian kita print nama itu. Nah, ketika di print nama dia kosong. Kalau kita mau tahu tipe data dari nama, maka nama di sini sebenarnya dia lebih ke string. String ya tipenya ya, karena kita assign-nya dalam bentuk string gitu. Tapi ini bisa dicek apakah dia masuk ke kategori true ataupun false yang tadi. True ataupun false gitu ya. Nah, kita masukin casting menjadi boolean. Kemarin adalah casting itu merubah tipe variabel ya. Jadi misalnya dari integer jadi string atau dari float jadi integer dan sebaliknya gitu ya. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan tipe data bool, kita casting apakah nama ini dia sebagai true ataupun dia masuknya ke false. Oke, di sini kita masukin ya, dia false. Kenapa dia false? Karena dia kosong. Nah, inilah salah satu keunggulan dari boolean gitu ya. Kita tidak hanya dengan ngeset boolean sebagai variabel yang utuh, tapi kita juga bisa melakukan proses casting dari variabel apapun menjadi boolean gitu. Nah, berikutnya kalau di sini kita kasih huruf A saja, maka di sini dia akan berubah dari false menjadi true. Jadi yang penting ada kontennya gitu. Nah, ini sudah dipastikan bahwa nama itu sekarang kalau dia di casting ke boolean nilainya sudah menjadi true seperti itu. Nah, teman-teman, tidak hanya dalam tipe string saja, tetapi kita bisa melakukan dengan tipe yang lain juga. Ini contohnya tipe string, kita masuk ke tipe integer misalnya, angka. Kita masuk angka di sini. Saya masukkan angka 0. Oke, angka 0. Kemudian ketika kita masukin dengan angka 0, kita coba type angka. Oke, dia di sini masuknya sebagai kelas integer. Nah, kalau kita mau casting dia menjadi boolean, nilainya apa kira-kira? Nilainya kita coba, bool aja, tidak perlu boolean. Oke, di sini bool saja. Dia menjadi false. Artinya kalau integer nilainya 0, maka dibooleankan atau di casting menjadi boolean, nilainya menjadi false. Nah, untuk dia bisa menjadi true, maka kita ubah menjadi 1. Dia menjadi true. Kalau 2, true. Kalau 3, true. Seperti itu ya. Itu kalau dia tipenya integer. Nah, sekarang kita masuk ke tipe list. Nanti list itu akan ada pembahasannya sendiri, tapi intinya list itu adalah koleksi. Jadi koleksi dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi terdiri dari beberapa value. Jadi list itu bisa menampung banyak value. Nah, kita coba di sini daftar nama. Nah, karena ini daftar nama, kita coba kosongkan. Kita lihat type-nya. Print
type gitu ya. Di sini kita masukin daftar nama. Nah, di sini dia akan muncul tipe dari variabelnya masuknya adalah list. Untuk mendapatkan value-nya dalam bentuk boolean, maka kita bisa melakukan casting sama yang di atas bool. Nah, dia sudah masuk sebagai false. Karena dia false, maka kita lihat coba di atas. Oh iya, dia false kenapa? Karena dia kosong. Nah, di sini kalau kita masukin satu angka saja, misalnya kita masukin A gitu ya, maka dia akan berubah menjadi true. Ini berlaku untuk semua tipe data yang ada di Python. Contoh yang lain apa? Kita bisa masukin tipe data dictionary misalnya ya. Kita dictionary itu koleksi misalnya. Kita kasih nama variabel koleksi. Kemudian di sini kita print koleksi. Ketika dia tidak ada ininya dia false. Tapi kalau koleksi kita kasih satu aja, misalnya gini, dia jadi true. Itu kontennya kurang lebih seperti itu. Itu cara kerja dari boolean di Python gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide. Kalau teman-teman sudah memahami bagaimana cara kerja dari boolean, kita bisa mendefinisikan secara direct dengan kata kunci true ataupun false, ataupun bisa melakukan casting dari variabel-variabel yang sudah ada. Casting itu, ingat ya, casting itu merubah. Jadi dari integer jadi string jadi integer, nah itu disebut dengan casting. Nah, berikutnya yang teman-teman tidak akan pernah meninggalkan yaitu operasi OR dan AND gitu ya, atau operasi logika. Di Python sendiri, bukan cuma di Python ya, hampir di semua bahasa pemrograman, inti dari aplikasi itu kan sebenarnya mengatur state-nya dia masuk ke satu state ataupun di luar state gitu ya. Nah, cuman itu aja sebenarnya. Nah, salah satu yang bisa digunakan untuk melakukan operasi itu, kita bisa menggunakan OR ataupun AND. Nah, OR ataupun AND itu teman-teman udah harus hatam di luar kepala. Yang jelas kalau dia OR, dia akan bernilai true ketika apa? Ketika ada salah satu nilainya true. Dia akan bernilai false kapan? Ketika semua nilai bernilai false. Nah, itu kebalikannya dengan AND. AND itu dia baru bisa bernilai true ketika keduanya true. Sementara kalau yang lain false, maka dia otomatis false gitu ya. Cara ngujinya gimana di Python? Nah, di Python kita bisa menggunakan perbandingan. Kalau di Python itu dia udah langsung kata kunci ya, jadi kata yang bisa dipahami oleh manusia. Kalau untuk AND atau DAN gitu ya, itu langsung diketik aja AND gitu. Kalau di beberapa bahasa pemrograman dia pakai simbol AND. Kalau OR dia pakai simbol OR gitu. Nah, beda. Kalau di Python tuh udah kayak yang readable banget, kita bisa baca langsung. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Di sini contohnya adalah print 1 and 2. Jadi kita kalau 1 dan 2 itu hasilnya apa? Kalau 1, kalau 0 or hello itu hasilnya apa gitu ya. Kita coba. Jadi walaupun di sini kita menggunakan tipe data, 1 itu kita sama-sama tahu ya. 1 itu tipe datanya pasti masuknya ke integer, 2 itu juga masuk ke integer. Tapi ketika kita print itu kan kembaliannya berupa 2. Jadi konsep ini disebut dengan mengembalikan nilai. Jadi kalau di sini kalau teman-teman lihat, kalau kita menggunakan operatornya berupa AND, maka dia akan mengembalikan satu nilai dari operannya. Contohnya gimana? Gini, 1 dan 2. Kalau kita balik, 2 dan 1. Ini kan kalau teman-teman lihat sekilas bentuknya adalah dalam bentuk integer ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kembaliannya ini kita bisa menambahkan tipe untuk melihat kembaliannya itu berupa apa. Nih kalau teman-teman lihat dia kembaliannya berupa integer. Kenapa dia bisa berupa integer? Karena
dia konsepnya mengembalikan satu nilai. Jadi kalau seandainya 2 dan 1, maka dia akan mengembalikan satu nilai. Kalau kita gini gimana coba? String dia kembaliannya. Yang penting dia akan mengembalikan nilai yang terakhir. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita print di sini menggunakan operator OR gitu ya. Misalnya di sini kita tambahkan 1 OR 2. Nah, dia kembalinya di sini print 1. Kalau 1 OR hello, dia kembalinya 1. Kalau seandainya di sini kita masukin 0 dan hello, dia kembalinya hello. Nah, agak lucu kan di sini. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan 1 dan hello, keluarnya 1. Tetapi ketika kita memasukkan 0 dan hello, dia malah keluarnya hello. Oke, ini terjadi karena di Python dia akan prefer ketika pengembalian nilainya menggunakan nilai sesuai dengan operasi AND ataupun OR-nya. Kalau OR, selama masih ada true, dia akan mengembalikan nilai true. Tetapi kalau seandainya sudah tidak ada nilai true, baru dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kalau kita lihat di sini, 0 itu false. Sementara hello itu kembaliannya true. Makanya dia mengembalikan nilai true dari hello. Seperti itu. Nah, berikutnya, teman-teman, untuk melihat sebuah objek di Python apakah masuk ke dalam subclass ataupun child ataupun anak dari kelas tertentu gitu ya. Nanti kita akan belajar di video berikutnya tentang inheritance, kemudian kita akan belajar polymorphism, kita akan belajar enkapsulasi dan sebagainya. Tapi ini ada shortcutnya dulu, tidak perlu teman-teman bingung. Yang penting is subclass ini digunakan untuk mengecek apakah satu objek itu subclass dari objek yang lain gitu. Nah, di sini kita tinggal printkan aja. Print. Nah, di sini kalau kita lihat is subclass boolean. Jadi kita bandingkan dua. Is subclass di sini ya. Banyak is subclass, bisa is instance. Nah, ini kalau kita lihat, nah kita bandingkan dua variabel. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada dua variabel ya, dua objek, yaitu objek pertama berupa bool, kemudian objek kedua kita masukin in. Kita bandingkan, ini tuh anaknya dari in gak sih gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, cara bacanya, apakah boolean itu merupakan child ataupun anak dari integer gitu ya. Nah, returnnya itu berupa true. Jadi bisa dipastikan bahwa di Python tipe boolean itu merupakan subclass, jadi bukan kelas utama, seperti itu, bukan tipe data yang primary, tapi dia merupakan turunan dari integer. Nah, itu dulu yang perlu kita ketahui. Nanti operasi dan sebagainya kita pelajari sambil jalan. Oke, kemudian untuk membuktikan bahwa si integer ini adalah turunan ataupun anak dari si integer, boolean ini anak dari integer, maka kita bisa melakukan operasi matematika. Caranya gimana? Gini, kalau teman-teman pernah belajar persamaan linear, jadi untuk mencari satu nilai, maka cukup dimasukkan gabungan dari beberapa gitu ya, nanti hasilnya apa gitu. Nah, contoh, kita punya true, kita kalikan dengan 1. Kemudian dia lihat hasilnya, true-nya 1 aja. Kalau true ini kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Udah pasti ya. Jadi di sini tadi hasilnya 1, di sini hasilnya 2. Jadi true itu value-nya sudah bisa kita pastikan adalah 1. Kemudian kalau untuk false kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya 0. Berarti di sini 0. Kita kalikan jadi 0. Sini. Kemudian false ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Berarti
ini hasilnya 1. Nah, kita sudah bisa berasumsi bahwa false itu kalau dimasukin ke dalam integer nilainya adalah 0, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke operator perbandingan. Teman-teman, kalau kita membuat aplikasi, maka bisa dipastikan minimal pasti punya satu kondisi ataupun kondisional ataupun clause gitu ya. Kalau kemarin kita belajar basis data, ada penggunaan where ketika apa, maka apa gitu ya, atau if, else. Jadi ketika terjadi A maka B, ketika B maka C misalnya. Nah, ini disebut dengan kondisional ataupun clause. Nah, di Python kita bisa melakukan perbandingan baik itu dari tipe data secara langsung ataupun kita bisa membuat kondisional nantinya di slide berikutnya. Pertama, kita akan membuat operator perbandingan dulu. Operator perbandingan kita sudah belajar dari SD, yaitu pertama sama dengan ini kalau di matematikanya apakah A sama dengan 2 gitu ya. Maka kalau di Python kita misalnya definisikan A itu 4, B itu 5. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah 4 sama dengan 5. Di sini kita tinggal A sama dengan B. Nah, A sama dengan B, maka returnnya false. Nah, teman-teman tahu ya, kok ini kan angka dibandingkan dengan angka, tapi kok kembaliannya berupa boolean gitu. Nah, ini terjadi karena perbandingan itu pasti menghasilkan true dan false. Contohnya lagi apa? Apakah A, di bawahnya misalnya ya kita bikin, apakah A lebih besar dari 0? True. Jadi jawabannya bukan returnnya A ataupun 0-nya, tapi dia justru mengembalikan benar A itu lebih besar dari 0. Kalau kita mau balik lagi, apakah A lebih kecil dari 0? Maka teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Jawabannya false, seperti itu ya. Jadi di Python ketika kita melakukan operasi perbandingan, maka tipe kembaliannya pasti berupa boolean, true ataupun false gitu ya. Nah, nanti ketika kita membuat aplikasi, mengecek sebuah value nilai, pasti untuk apa? Untuk memberikan kondisi ke nilai itu yang disebut dengan statementnya nanti apa. Ketika A terpenuhi, statementnya apa gitu ya. Ketika B terpenuhi, statementnya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke kondisional. Ini yang saya sudah mention tadi. Misalnya ketika kita mau mengecek sebuah kondisi gitu ya, itu di Python salah satunya kita bisa menggunakan if else. Ini ada materinya nanti secara tersendiri. Cuman untuk kali ini kita akan melihat bahwa if else itu sebenarnya returnnya atau hasilnya itu berupa true ataupun false. Mari kita coba. Oke, di sini kita misalnya is hujan gitu ya, kita campur-campur aja bahasanya is hujan. Kalau kita kasih true nilainya, kemudian di bawah sini kita kasih if is hujan. Kemudian di sini kita print. Silahkan pakai payung supaya tidak basah. Di bawah else-nya, kalau dia tidak terpenuhi kondisi hujannya, maka print Anda bebas bermain. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini muncul silakan pakai payung supaya tidak basah. Cara eksekusi kodenya gimana? Is hujan, kita definisikan sebagai true, terus di sini kita cek if itu apakah hujan? Ya, di sini dia bilang kalau hujan munculkan yang ini, kalau tidak hujan munculkan yang ini. Pembuktiannya berikutnya apa? Kita ganti aja hujan itu jadi false. Nah, dia berubah menjadi Anda bebas bermain, seperti itu. Oke, ini kondisi atau kondisional yang menjadi acuan itu berupa true ataupun false-nya dengan tipe data boolean. Oke,
Jadi tugas kita adalah ada 2 tugas di sini. Pertama, kita disuruh membuat kondisi di mana jika suhu di atas 25 nyalakan AC, kalau di bawah 25 maka AC-nya tidak usah dinyalakan. Ini kita misalnya pakai remote sensor gitu ya untuk ruangan. Kalau ruangannya ini lampunya dinyalain ketika di atas jam 6 atau kalau di bawah jam 6 lampunya dimatikan gitu. Seperti itu atau siang dan malam. Nah, yang kedua use case-nya adalah buatlah program untuk mendeteksi apakah sebuah bilangan ganjil